pada salat jamaah imam selesai membaca Al-Fatihah, apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah? Di sini pun terjadi khilaf di antara ulama. Saya tidak mau berkepanjangan menjelaskan permasalahan seperti ini. Ada waktunya tersendiri tentunya. Bahwa pendapat yang lebih tepat, yang sangat adil dan mengumpulkan seluruh riwayat, makmum mendengar bacaan imam ketika imam membaca Al-Fatihah sampai selesai, dan ketika imam membaca surat. Walhasil, dalam bacaan yang terdengar oleh makmum, maka makmum diam berdasarkan hadis wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari, dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Ini mengumpulkan seluruh pendapat. Tidak hanya berpegang dengan hadis la salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Ini bagi imam dan bagi munfarid. Bagi makmum, maka terikat apakah imam membaca dengan keras sehingga terdengar bacaan imam oleh makmum apa tidak. Kalau terdengar, maka pegang hadis yang mulia tadi. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Sebab antara jarak imam selesai membaca Al-Fatihah dengan surat hanya sekedar mengambil nafas. Dan ini tentunya juga tidak cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Barangkali akan ada yang mengatakan, bukankah ada hadis-hadis yang memerintahkan imam memberikan jarak antara selesai membaca Al-Fatihah dengan surat? Seluruh hadis yang berbicara tentang ini tidak ada yang sah. Karena Nabi SAW hanya berhenti sekedar mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaannya, surat atau ayat. Berhenti lagi ketika selesai mengambil nafas, lalu ruku. Juga tidak benar kalau seorang begitu selesai bacaan langsung ruku, tidak mengambil nafas, berarti tidak. Cuma jadi permasalahan adalah, Ustaz, boleh apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Itu jadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Dasarnya hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum enggak boleh baca sama sekali. Dasarnya apa? Hadis bahwasanya bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya udah, kalau tanggung ngapain baca lagi? Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sholat dikeraskan, ya keras bacaannya, diam berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, yaitu diperdengarkan bacaannya kepada kita, maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imamnya dia tidak mengeraskan, maka baca kita. Karena itu yang pada asalnya. Ya. Sehingga Imam Ahmad tengah-tengah antara madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah. Dan saya lebih condong kepada madhab Imam Ahmad ini, Pak. Kenapa? Karena lebih menggabungkan dua pendapat. Ya. Sekarang kalau Bapak mengatakan, oh saya pendapatnya Imam Syafi'i, ya silahkan, mangga. Ya. Karena masing-masing ulama pun punya pendapat dalil yang sahih. Tapi yang pendapat yang saya pilih yang paling kuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena lebih menggabungkan dua pendapat tersebut, ya, dari sisi pendalilan. Saya mau tanya Ustaz, apakah harus dalam sholat jahar makmum baca surat Al-Fatihah atau boleh tidak membaca? Kalau saya lebih tenang tidak membaca di saat sholat jahar. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Syafi'iyah tetap mengharuskan seorang membaca Al-Fatihah meskipun dia jadi makmum dalam sholat jahar. Contohnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Namun saya lebih condong pada pendapat mazhab Hanabila bahwasanya seorang yang tatkala sudah jadi makmum dan imamnya
membaca dengan jahar, maka dia tidak perlu membaca lagi. Cukup dia mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum. Kalau imam baca buat Allah tidak perlu keras-keras. Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Terus dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Kemudian kita sibuk baca alhamdulillahi arrahmanirrahim. Pertama, kita tidak mendengarkan bacaan imam, kedua kita tidak konsentrasi. Ya atau tidak? Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Syarhul Umdah agak kencang dalam masalah ini. Dia mengatakan dia agak keras dalam masalah ini untuk mengatakan tidak boleh seorang jadi makmum kemudian membaca di belakang imam. Tapi ini tentunya saya katakan masalah khilafiyah. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang makmum cukup dia mendengarkan bacaan imam dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum. Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah, maka cukup dia baca dengan sir. Dia baca dengan suara keras supaya kita dengar, supaya kita wa ansitu, kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik, ya. Maka tidak sampai pada tujuan kalau imam baca surat, kemudian kita baca Al-Fatihah di belakangnya. Kita tidak konsentrasi baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kalau gitu ngapain imamnya baca? Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ya, adalah tatkala imam sudah baca Al-Fatihah dan sedang baca surat, maka kita mendengarkan. Kecuali misalnya imamnya setelah baca surat dia diam. Sebagian dilakukan oleh sebagian imam, meskipun ini pun tidak sunnah, tapi dia diam. Daripada kita bengong, kita baca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca surat langsung, maka kita mendengar. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat sholat wajib bacaan Al-Fatihah dibacakan imam, apakah seharusnya dilakukan makmum apa cuma mendengar? Ini masalah khilafiyah yang sangat syaik, dan sampai hari ini di antara para ulama mengatakan di antara masalah-masalah fikih yang sulit untuk dicarikan titik temunya, di antaranya adalah qiraatul Fatihah di belakang imam. Tapi intinya tergantung tarjih. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan Abu Hurairah. Beliau mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun ghairu tamam. Barang siapa salat sekali salatan di dalam salat tidak membaca Al-Fatihah ummil Qur'an, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian beliau ditanya, bagaimana wahai Abu Hurairah kalau kita sholat di belakang imam? Maka beliau mengatakan, Iqra biha fi nafsik, bacalah di dalam diri kamu, bacalah di hatimu. Dengan demikian, kalau bacaannya pelan kita baca normal, tetapi cukup kita dengar sendiri. Kalau bacaannya keras, Iqra biha fi nafsik, bacalah di dalam hati kita bersama bacaan imam. Itu yang terakhir yang menjadi kesimpulan tarjih saya. Walaupun akhirnya antum mendapatkan penjelasan tarjih yang lainnya, itu adalah masalah fikih, tapi tolong jangan sekarang berfikih ala prasmanan, dicomot yang enak-enak dong. Wah ini cocok, ini enak, ini cocok, ini enak. Ini bukan prasmanan mas. Ini fikih, ini agama. Cari yang paling mendekati dalil, cocok yang dengan ulama yang antum percaya bahwa ulama itu bersih akidahnya, sikoh dipercaya, kemudian menenangkan hati antum. Itu kelas muqallid. Adapun mujtahid antum bisa cari sendiri, silakan.